sebagian, lalu selama beberapa menit atau 19 menit bulan menjadi sangat gelap atau gerhana bulan total yang sedang kita alami pada saat ini. Hadirin jamaah salat gerhana bulan atau salat khusuf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa negara berbeda cara mensikapi datangnya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Di antaranya adalah Tiongkok ataupun Cina. Mereka menghadapi ataupun sikapi dengan terjadinya gerhana bulan, mereka menganggap bahwa seekor naga yang sangat besar sedang marah sekali, sehingga sang naga tersebut memakan atau menelan bulan, sehingga alam menjadi gelap. Versi mereka, bagaimana cara untuk menghalangi perbuatan sang naga tersebut? Maka orang-orang Cina setiap terjadi gerhana bulan, mereka memukul alat-alat perkusi sambil menabuh benda-benda yang bisa dipukul. Bahkan mereka menyalakan petasan dalam rangka untuk mengusir supaya naga tidak menelan bulan. Padahal pemikiran sekarang sudah pemikiran sangat modern, di mana Cina menjadi negara kedua terbesar memproduk semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi sampai hari ini konon Cina masih memberlakukan adat seperti ini. Bagaimana Jepang yang tidak kalahnya negara yang sangat superpower, negara yang sangat modern, ternyata sikap mereka pun masih seperti dulu, di mana gerhana bulan ini mereka menganggap bahwa sang dewa sedang marah. Maka sang dewa tersebut menaburkan racun yang sangat pekat sehingga matahari menjadi gelap. Maka di Jepang ketika terjadi gerhana bulan, maka mereka menutup sumur-sumur, menutup sumber air. Supaya apa? Supaya racun tersebut tidak masuk ke dalam sumber-sumber air tersebut. Bahkan mereka memasang jagoan-jagoan dengan menggunakan samurai di sekitar sumber air tersebut untuk menghalangi terjadinya gerhana bulan. Bagaimana dengan masyarakat Jawa, yaitu Indonesia? Ternyata masyarakat Jawa, Indonesia, kita masih ingat saat kecil dulu ketika terjadi gerhana. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Orang tua kita menganggap bahwa gerhana ini terjadi karena kemarahan Betoro Kolo, di mana sang Betoro yang suka memakan, memangsa anak kecil atau bayi di bawah balita. Bagaimana cara menghadapinya? Maka masyarakat Jawa saat itu sebelum kenal Islam, bahkan sudah kenal Islam, mereka bersahut-sahutan memukul kentongan dari satu rumah ke rumah yang lain, satu persatu bersahut-sahutan. Dalam rangka apa? Supaya mengusir Betoro Kolo agar tidak murka. Bagaimana ibu-ibu dan nenek-neneknya? Ibu-ibu dan nenek-nenek yang punya anak di bawah usia 5 tahun atau bayi, maka akan mereka masukkan ke dalam tempayan supaya tidak dimakan oleh Betoro Kolo. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana masyarakat Arab di zaman jahiliyah, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah, anaknya yang masih balita Ibrahim, usianya masih 2 tahun kurang, meninggal dunia. Bebarengan persis terjadinya dengan gerhana matahari saat itu. Maka orang-orang Islam pada saat itu menganggap bahwa terjadinya gerhana matahari menunjukkan alam ikut bersedih atas kematian putranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah Rasulullah meluruskan akidah yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara," sesungguhnya matahari dan rembulan, ayatani min ayatillah, 2 tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani limautin ahadin, gerhana ini tidak terjadi karena matinya seseorang. Wala li hayati, gerhana ini juga tidak terjadi karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitum, apabila kalian melihat, menyaksikan gerhana matahari atau rembulan, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah kepada Allah, wa sallu, dan sholatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Rasulullah mengajarkan ketika datangnya gerhana untuk banyak berdoa, banyak bertakbir, melaksanakan sholat gerhana bulan atau matahari, dan perbanyak sedekah.
Hadirin jamaah salat khusuf atau salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya manusia menganggap bahwa bumi itu diam. Yang bergerak hanya matahari dan bulan yang berputar mengelilingi bumi. Itu yang disebut dengan konsep geosentris. Ilmu pengetahuan semakin maju, maka perkembangan pemahaman manusia tentang ketiga benda tersebut berubah, bahwa yang berputar bukan hanya matahari dan rembulan saja, tetapi bumi pun ikut berputar bersama-sama bulan mengelilingi matahari, yang dinamakan dengan konsep heliosentris. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala syamsa, yang telah menjadikan matahari dia'an, bersinar, wal qamara, dan menjadikan bulan nuron, bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Kenapa bulan cuma bercahaya? Karena bulan tidak akan mengeluarkan terang kalau tidak disenter atau didatangi oleh sinar matahari. Jadi bukan sinar yang asli yang dimiliki oleh bulan. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan bulan tersebut dan matahari berjalan pada tempatnya. Supaya apa? Lita'lamu adadas sinin, supaya kalian mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu atau bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terbaru, ternyata tidak hanya bumi dan bulan yang mengelilingi matahari. Ternyata matahari pun ikut bergerak. Selain pada porosnya, ternyata matahari dan bumi serta bulan ikut semua mengelilingi satu tatanan yang namanya tatanan galaksi Bima Sakti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tata surya kita terletak pada galaksi Bima Sakti, yaitu sebuah galaksi spiral yang berdiameternya 100.000 miliar tahun. 100.000 miliar tahun perjalanan cahaya. Padahal perjalanan cahaya, kecepatan cahaya adalah kecepatan tercepat di alam semesta. Einstein mengatakan 300.000 km per detik. Jadi cahaya matahari sampai ke bumi dibutuhkan waktu 8 menit sekali nyampe. Artinya cahaya matahari yang sedang kita rasakan tadi jam 12 siang, itu cahaya matahari 8 menit sebelumnya. Karena butuh waktu 8 menit perjalanan matahari ke bumi. Dengan jarak daya tempuh antara bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi matahari mengelilingi namanya galaksi Bima Sakti, yaitu sebuah galaksi spiral yang berdiameter 100.000 tahun miliar tahun. Perjalanan cahaya yang memiliki 25.000 tahun dari matahari yang berada di lengan galaksi Bima Sakti sampai ke pusatnya Bima Sakti dibutuhkan waktu 25.000 atau 28.000 tahun perjalanan cahaya. Seberapa besar sih galaksi Bima Sakti? Seberapa banyak bintang-bintang yang ada di sana? Para ahli mengatakan kurang lebih di galaksi Bima Sakti ada 200 miliar bintang. Bayangkan hadirin, 200 miliar bintang. Sementara matahari itu adalah salah satu bintangnya. Betapa kecilnya kita. Bumi saja bagaikan debu ketika berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana keadaan kita di alam semesta ini? Sungguh tidak nampak, bahkan tidak nampak seperti debu. Betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan ini terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan dalam keadaan sejajar. Artinya apa? Bulan lebih dekat kepada matahari jaraknya, sehingga bulan kelihatan nanti jauh lebih besar dibandingkan hari-hari yang sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Karena posisi bumi menghalangi sinar matahari ke bulan, maka bulan terlihat gelap. Apalagi terhalang total, maka terjadi gerhana bulan total, sehingga bulan tidak terlihat cahayanya.
Itulah yang terjadi pada malam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita? Kalau tadi sikap orang tua kita sudah tahu di zaman dulu bagaimana mereka memukul kentongan, menyimpan bayi-bayinya di tempat yang tersembunyi atau tampayan supaya tidak dimakan betorokolo. Orang Jepang sikapnya beda lagi, orang Cina beda lagi, orang Arab bahkan lahirnya Islam di sana, mereka pun sikapnya berbeda ketika anaknya baginda Rasulullah meninggal dunia. Lantas bagaimana sikap kita? Sikap kita tentunya harus sesuai dengan hadis yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari pada hadis nomor 986. Bagaimana sikap kita? Yang pertama ketika terjadi gerhana bulan ini adalah fad'ullaha, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa terbaik agar jangan sampai ini pertanda buruk buat alam semesta. Sebab kalau Allah sudah murka, kalau sudah jatuh hukuman Allah dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, bisa saja terjadi kemurkaan Allah ini berujung sengsara buat kita semuanya. Maka banyakin istighfar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Saleh. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Apalagi lebaran sudah lewat, Ramadan sudah lewat, sudah tidak ada lagi taraweh, tidak ada lagi tadarus Al-Qur'an, sudah tidak ada lagi qiyamul lail, sudah tidak ada lagi amalan-amalan yang begitu hebat di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur diingatkan dengan datangnya, dengan adanya gerhana bulan ini. Malam ini kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat sunnah gerhana bulan, mengingatkan kepada kita agar kita segera bertasbih, agar segera kita taubat atas segala dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. At-taibuna minad danbi, orang yang taubat atas dosanya, ka'annahu la danbalah, seolah-olah dia tidak punya dosa sama sekali. Kita bukan nabi yang tidak pernah berdosa, kita bukan malaikat yang tidak punya dosa. Kita manusia yang kadang-kadang bikin dosa, kadang-kadang bikin benar. Maka marilah kita bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua yaitu dengan kita wakabbiru, banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, besarkan nama Allah. Apa maknanya? Jangan sekali-kali kita tinggalkan perintah Allah ketika Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah, ketika kumandang hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kemudian disusul dengan hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Artinya apa? Kata Allah, segeralah sholat, laksanakan sholat. Karena apa? Kata Allah, aku akan berikan kesuksesan, akan aku berikan kebahagiaan, akan aku berikan semua yang kamu inginkan. Dengan apa? Dengan cara mentaati perintah aku, yaitu melaksanakan sholat. Jangan sampai jam 1 baru sholat duhur, jangan sampai jam 2 baru sholat duhur, jangan sampai jam 5 baru sholat asar. Berarti ini kita sudah melantarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sikap yang ketiga, yaitu sikap yang berikutnya, yaitu watasodaku, banyak sedekah. Makanya tadi Ustaz mengatakan, bagi yang sudah membawa silahkan banyak bersedekah pada malam ini. Salah satu bukti kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu banyak sedekah. Karena apa? Al malu wal banuna, harta dan anak-anak tidak akan memberikan syafaat dan pertolongan nanti di akhirat. Yang akan memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah yaitu sedekah, infak yang terbaik. Harta tidak dibawa mati, tabungan tidak dibawa ke kubur, deposit tidak akan menyelamatkan kita. Maka harta yang kita sedekahkan itulah yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufaddilul ayati liqaumi ya'lamun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qurbiqfir warham.